Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Maulidia, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang perencanaan. Definisi dari perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Sebagai perumpamaan, ketika berjalan menggunakan kapal, perencanaan merupakan pedoman yang dipakai untuk mengarahkan kemana tujuan tersebut akan dibawa berlayar. Selanjutnya ada kegunaan perencanaan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, mengarahkan perhatian kepada tujuan. Yang ketiga, mengurangi biaya atau memperingan biaya. Yang keempat, sarana untuk mengadakan pengawasan. Selanjutnya ada persyaratan perencanaan. Yang pertama, faktual atau realitas sesuai dengan fakta. Yang kedua, logis atau rasional atau masuk akal. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Dan yang terakhir, komprehensif. Berikutnya ada bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama, tujuan, di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada kebijaksanaan, yaitu suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada strategi, yaitu suatu tindakan penyesuaian atas rencana yang telah dibuat. Yang keempat ada prosedur, rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu yang akan mendatang. Yang kelima ada aturan, yaitu suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Dan yang terakhir, program, yaitu merupakan campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget, di mana semua ini akan menciptakan sebuah tindakan. Dan ini langkah-langkah penyusunan perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan, selanjutnya menyusun anggapan-anggapan, lalu menentukan berbagai alternatif tindakan, kemudian mengadakan penilaian terhadap tindakan alternatif yang sudah dipilih, lalu mengambil keputusan, dan yang terakhir menyusun perencana pendukung. Perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan dalam menyusun perencanaan. Dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan proses pendekatan rasional untuk waktu yang akan datang. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan yaitu dengan menghubungkan antara waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan tanggapan kritis. Selanjutnya, jangka waktu perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, perencanaan jangka pendek, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah, di mana waktu perencanaan saling berkaitan. Berikut faktor-faktor yang membatasi perencanaan. 1. Sulitnya mencari anggapan secara teliti. Keadaan mendatang yang penuh ketidakpastian sulit diramalkan secara pasti dan tepat. 2. Perubahan yang sangat cepat. Jika perubahan yang terjadi begitu cepat dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam menyusun perencanaan. 3. Kelakuan internal. Kelakuan internal merupakan kelakuan yang berasal dari dalam organisasi perusahaan, berupa kekakuan psikologis. Setiap orang memiliki pendapat dan pola pikir yang berbeda. Dan kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan, di mana perubahan akan menuntut adanya penyesuaian yang sangat berpengaruh terhadap psikologis. Selanjutnya yang keempat,
Kekakuan eksternal berkaitan dengan masalah sosial atau politik, teknologi, kebudayaan, geografi, perekonomian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, waktu dan biaya. Kemampuan manusia dalam menggunakan waktu terbatas sehingga diperlukan prioritas mana yang akan dikerjakan lebih dulu. Faktor biaya sangat berkaitan dengan waktu. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka semakin besar juga biayanya. Pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti, pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti, dan pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Adapun syarat dalam pengambilan keputusan, yang pertama, harus berusaha untuk mencapai tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan positif. Yang kedua, harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan mana yang dapat dicapai beserta kekurangannya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, harus bersikap optimis dan memiliki kemauan yang kuat dalam memilih alternatif yang paling baik. Nah, dalam pengambilan keputusan, ada yang dinamakan alat pengambil keputusan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisa risiko, yaitu pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar. Misalnya, tergantung beberapa variabel kritis seperti ada biaya pengenalan, biaya produksi, investasi modal yang dibutuhkan, dan yang terakhir, harga dan market share yang dapat dicapai. Yang kedua, ada pohon keputusan, yaitu dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dari berbagai jenis keputusan. Cukup sekian video pembelajaran saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.